Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Imam Muh Ibnu Subroto, SDM SCPHD, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, serta teman-teman sekalian yang saya cintai yang berkenan hadir di seminar proposal ini pada Selasa 21 Juni 2022. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Syahudin dengan NIM 32601900026 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Sistem Deteksi Penyakit Mata Pterygium berbasis Android menggunakan metode Convolutional Neural Network. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Indonesia adalah negara tropis yang sangat dekat dengan garis ekuator, di mana masyarakatnya mayoritas bekerja di luar ruangan yang membuat mereka terpapar sinar ultraviolet secara terus-menerus. Inilah penyebab penyakit mata pterygium, yaitu tumbuhnya selaput yang menebal berbentuk segitiga di area mata. Menurut data dari Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatan Indonesia tahun 2011, prevalensi pterygium di Indonesia pada kedua mata sebesar 3,2% dan pada salah satu mata 1,9%. Rumusan masalah, yaitu bagaimana algoritma convolutional neural network yang direpresentasikan dalam aplikasi berbasis Android akan melakukan penentuan atau klasifikasi dari gambar mata yang memiliki probabilitas mengidap penyakit mata pterygium. Tujuan penelitiannya yaitu untuk melakukan klasifikasi suatu penyakit mata, yaitu pterygium berdasarkan gambar sampel mata yang diambil dan dimasukkan ke dalam aplikasi, dengan memberikan tampilan apakah mata tersebut terjangkit pterygium atau tidak, dan menampilkan probabilitasnya. Manfaat penelitian. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mendeteksi penyakit pterygium sejak dini, sehingga penyakit ini bisa lebih cepat ditangani dan meminimalisir risiko kebutaan. Bab 2 tinjauan pustaka. Pterygium merupakan pertumbuhan jaringan fibrovaskular patologis yang berasal dari penebalan dan lipatan konjungtiva bulbi yang bersifat degeneratif dan invasif. Pterygium tampak seperti daging berbentuk segitiga yang kaya akan pembuluh darah. Puncaknya terletak di punggungnya dan dasar di bagian perifer. Penyebab utama penyakit ini adalah terpapar sinar matahari dengan intensitas yang tinggi akibat aktivitas di luar rumah, di mana sekitar 60% faktor pemicu pterygium adalah sinar ultraviolet dan terjadi pada negara-negara yang dekat dengan garis ekuator, di mana penderitanya terpapar sinar ultraviolet secara terus-menerus. Prevalensi pterygium. Karena Indonesia adalah negara tropis, penduduknya berisiko tinggi terkena penyakit pterygium, yaitu dari keseluruhan penyakit mata di Indonesia, pterygium menyumbang sekitar 6,5% atau 145.111 jiwa. Prevalensi untuk orang dewasa yang berusia lebih dari 40 tahun adalah 16,8%, laki-laki 16,1% dan perempuan 17,6%. Sedangkan prevalensi secara global berkisar antara 0,7% dan 33%. Deteksi dini penyakit pterygium menjadi suatu hal yang cukup penting agar penyakit ini dapat dicegah dan ditangani lebih awal, sehingga penulis berinisiatif membuat sebuah sistem berbasis Android guna mendeteksi penyakit pterygium. Mengapa Android dipilih? Android dipilih karena sistem operasi ini menempati posisi teratas pasar seluler di seluruh dunia dengan miliaran perangkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Convolutional Neural Network. Metode ini adalah metode terbaik untuk pengenalan citra. Convolutional Neural Network yaitu operasi konvolusi yang menggabungkan beberapa lapisan pemrosesan menggunakan beberapa elemen yang beroperasi secara paralel dan terinspirasi oleh sistem saraf biologis. CNN dirancang khusus untuk deep learning, yaitu pada bidang image processing, karena dapat menangani masalah yang kompleks dan memiliki kinerja yang baik. Ketiga, metodologi penelitian. Ini adalah flowchart dari sistem yang akan dibuat.
Setelah aplikasinya berjalan, maka user akan memasukkan citra mata yang dimasukkan secara manual. Kemudian setelah user memasukkan citra, proses klasifikasi akan dilakukan dengan metode CNN. Setelah prosesnya selesai, akan mengambilkan hasil klasifikasi, yaitu apakah negatif pterygium atau positif pterygium. Tahapan perancangan model. Pertama yaitu pengumpulan citra, yaitu terdiri dari 100 citra positif pterygium dan 100 citra negatif pterygium atau mata normal. Yang kedua yaitu pre-processing data. Di sini masing-masing data dibagi menjadi data training dan data testing, yaitu data training 80% dan data testing 20%. Sehingga kalau data training pada citra positif pterygium dan citra negatif pterygium masing-masing sebanyak 80, sedangkan data testingnya masing-masing sebanyak 20. Ini adalah arsitektur dari convolutional neural network. Setelah gambar dimasukkan, maka akan ada dua bagian, yaitu feature learning dan classification. Pada feature learning akan dilakukan konvolusi dan pooling. Nah, biasanya konvolusi dan pooling ini tidak hanya dilakukan sekali, biasanya dilakukan berkali-kali sesuai dengan yang kita tentukan. Nah, itu maka akan masuk ke classification, yaitu terdiri dari flatten, fully connected, dan fungsi aktivasi. Konvolusi di sini artinya kita memiliki sebuah citra yang sudah diubah menjadi sebuah matriks. Akan dikalikan dengan sebuah filter dan akan menghasilkan sebuah feature map. Di sini contohnya, yaitu ada sebuah citra dengan ukuran 5x5 dan filter 3x3. Maka dia akan menghasilkan feature map dengan ukuran 3x3. Di sini, setiap pixel akan dikalikan dan kemudian dijumlahkan dan akan menghasilkan pixel baru. Kedua yaitu pooling. Pooling yaitu kita akan mengambil sebuah pixel baru di mana ada dua cara, yaitu max pool dan average. Untuk max pool itu kita akan mengambil pixel yang terbesar, sedangkan average kita akan mengambil pixel berdasarkan rata-rata dari sejumlah pixel yang sudah kita tentukan. Selanjutnya yaitu flatten. Flatten yaitu membentuk ulang fitur reset feature map, merubah matriks dua dimensi menjadi satu dimensi, menjadi sebuah vektor agar bisa digunakan sebagai input dari fully connected layer. Fully connected. Lapisan yang digunakan untuk melakukan transformasi pada dimensi data agar data dapat diklasifikasikan secara linear. Yang terakhir yaitu fungsi aktivasi, yaitu perhitungan akhir keluaran feature map atau sesudah proses perhitungan konvolusi atau pooling untuk menghasilkan suatu pola fitur. Ada dua jenis fungsi aktivasi, yaitu softmax dan sigmoid. Demikian tadi presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proposal ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.